Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, Bu Vanessa akan menjelaskan terkait komposisi transformasi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai transformasi, di mana untuk membuktikan suatu fungsi adalah transformasi, kita harus membuktikan dua hal. Yang pertama adalah fungsi itu merupakan fungsi dari V ke V. Dan yang kedua, harus kita buktikan bahwa fungsi tersebut memiliki sifat bijektif. Nah, untuk membuktikan bijektif, maka harus kita buktikan bahwa fungsi itu injektif dan surjektif. Nah, bagaimana komposisi transformasi itu? Mari perhatikan dan simak video berikut ini. Nah, untuk komposisi transformasi ini nanti kita akan belajar terkait tiga hal. Yang pertama, definisi dari komposisi transformasi itu sendiri. Yang kedua adalah teorema ketertutupan transformasi. Yang ketiga, sifat asosiatif. Dan yang terakhir nanti kalian akan membuktikan teorema-teorema lain yang terkait dengan komposisi transformasi. Oke, kita simak dulu yang pertama, yakni definisi komposisi dari fungsi. Pada saat kita di jenjang pendidikan SMA, kita sebenarnya juga sudah mempelajari terkait komposisi fungsi. Apa itu definisi komposisi dari transformasi? Yakni apabila ada dua transformasi, yakni T1 dan T2. Komposisi dari T1 dan T2 yang dituliskan dengan notasi T1 bundaran T2. Ini ya, tadi bacanya T1 bundaran T2. Atau bisa dibaca dengan transformasi T1 dilanjutkan dengan T2. Ditetapkan sebagai berikut. Ya, jadi ini ya. Kalau ada T1 bundaran T2 dari titik P, maka bisa kita tuliskan T1 memiliki ini ya, titik atau peta yakni T2. Padahal T2 ini merupakan nantinya kita lakukan transformasi terhadap P. Ini artinya untuk setiap P anggota V. Jadi kalau ada T1 bundaran T2 dari titik P, artinya P ini diberi perlakuan terhadap T2 dulu, baru dilanjutkan T1. Walaupun T1 bundaran T2 tadi artinya adalah transformasi T1 dilanjutkan T2. Tetapi untuk implementasinya justru P ini kita operasikan dulu dari belakang. Jadi T1 bundaran T2 dari P. Jadi P ini diberi perlakuan dulu terhadap transformasi T2, baru dilanjutkan dengan T1. Sebaliknya, kalau ada T2 bundaran T1 dari P, maka P ini diberi perlakuan ke T1 dulu, baru dilanjutkan ke T2. Oke, saya kira sampai sini paham ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, apakah T1 bundaran T2 dari P pasti sama dengan T2 bundaran T1 dari P? Nah, bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu? Tentunya nantinya akan kita buktikan pada materi dari komposisi transformasi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah teorema ketertutupan transformasi. Teorema 1.3 yang berisi, apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Ini ya, hati-hati, yang dipunyai adalah T1 sama T2 transformasi. Pasti T1 dan T2 itu fungsi dari V ke V, dan T1, T2 itu bersifat bijektif. Nah, jadi komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi juga. Nah, teorema ini dinamakan pula teorema ketertutupan transformasi. Nah, bisa kita buktikan bahwa
untuk melihat komposisi dari T1 dan T2 ini akan ada dua macam. Komposisi dari T1 dan T2 itu ada dua macam. Yang pertama adalah T1 bundaran T2. Nah, untuk jenis yang kedua berarti kita balik. T2 bundaran T1. Dua-duanya akan kita buktikan apakah benar bahwa dia merupakan transformasi. Nah, cara pembuktiannya nanti sama. Nah, karena cara pembuktiannya sama, nanti dalam video ini akan kita contohkan satu saja, yakni T1 bundaran T2. Untuk T2 dan bundaran T1, nanti silahkan kalian buktikan sendiri. Ya, maka akan dibuktikan T1 dan bundaran T2 adalah transformasi. Berarti untuk membuktikan transformasi berdasarkan definisi harus dibuktikan apa? Yang pertama, T1 bundaran T2 adalah fungsi dari V ke V. Dan yang kedua adalah T1 bundaran T2 fungsi bijektif. Di dalam bijektif ini jangan lupa ada injektif dan surjektif. Baik, kita akan buktikan yang pertama terlebih dahulu, yakni T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V. Ya. Akan dibuktikan T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V. Diketahui, tadi yang pertama ya, T1 adalah transformasi. Maka jelas T1 merupakan fungsi dari V ke V. T2 itu kan juga transformasi nih. Maka jelas T2 juga merupakan fungsi dari V ke V. Karena keduanya transformasi T1 dan T2, maka memiliki kodomain dan ring atau daerah hasil itu pada V. Coba kita ambil sembarang titik ya, yakni X, anggota V. Karena T2 transformasi, pasti akan ada titik lain di V. Misalkan adalah Y, anggota V. Sehingga Y ini adalah bayangan dari X oleh T2. Saya ulangi ya, karena tadi kita ambil sembarang X anggota V, pasti akan ada titik lain yang merupakan bayangan X, tapi di V juga. Kita misalkan adalah Y. Sehingga Y-nya ini adalah bayangan dari X oleh T2. Kita lanjutkan, karena T1 itu transformasi, maka ada titik lain juga nih di X, di Y, di V, di mana titik lain itu kita misalkan Z hasil bayangan dari Y oleh T1. Nah, sehingga bisa kita tuliskan Z sama dengan T1Y. Nah, berarti kita peroleh Y tadi, ini ya, Y adalah T1 dari Y. Jadi T1Y. Padahal Y sendiri, nah kita lihat tadi, Y adalah bayangan dari X oleh T2. Nah, kita ganti, kita substitusikan. Y-nya diganti dengan T2 dari X. Nah, berdasarkan definisi tadi, komposisi, kalau ada T1, T2X, maka bisa dituliskan T1 bundaran T2. Padahal Z tadi itu kan anggota V. Nah, ini bisa diperoleh kesimpulan kalau Z tadi adalah T1 bundaran T2. Nah, karena Z anggota V, maka T1 bundaran T2 juga anggota V. Jadi terbukti kalau T1 bundaran T2 adalah fungsi dari V ke V. Kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasinya. Bu Vanessa nyalakan ya. Baik, kalau tadi kita sudah membuktikannya melalui pembuktian aljabar, berikutnya akan kita ilustrasikan pembuktiannya dengan cara menggambarnya atau secara geometri. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalau ada suatu bidang V, yang di dalamnya itu kita misalkan ada sebarang titik, yakni titik X.
Ini sebagai titik X anggota dari V. Maka karena T2 itu transformasi, pasti akan ada titik lain pada V yang merupakan bayangan dari X ini terhadap T2. Titik lain itu adalah Y. Nah, misalkan Y-nya ada di sana. Nah, ini adalah Y, di mana Y ini merupakan bayangan dari X oleh transformasi T2. Karena T2 adalah suatu fungsi, sehingga bayangan dan daerah asalnya itu juga sama-sama anggota dari V. Nah, berikutnya ini kita tuliskan bahwa Y ini juga anggota dari V. Nah, berikutnya karena ada T1 yang merupakan transformasi, nah pasti akan ada titik lain di V. Kita misalkan adalah Z, di mana Z ini adalah bayangan dari Y. Nah, saya misalkan titiknya adalah di sini. Ini adalah titik Z. Di mana Z ini adalah transformasi dari Y terhadap T1. Di sana adalah Z. Ini. Jadi ini ke sana, kemudian ini ke sini. Nah, di mana Z ini juga merupakan anggota dari V. Nah, berarti karena Y itu adalah bayangan dari X hasil transformasi T2 dan Z itu adalah bayangan dari Y hasil transformasi dari T1, maka bisa kita tuliskan tadi adalah Z sama dengan T1 dari Y. Padahal Y sendiri adalah transformasi dari T2 dari titik X. Nah, berarti penulisan seperti ini T1, nah jadi gini, transformasi X terhadap T2 dilanjutkan T1 bisa kita tuliskan kalau berdasarkan definisi T1 bundaran T2 dari X. Nah, di mana ini bayangannya atau Z ini, tadi kita Z ini berada di bidang V. Ya, ini Z anggota V. Berarti T1 bundaran T2 dari X, dia juga berada di bidang V. Berarti jelas bahwa T1 bundaran T2 itu merupakan fungsi dari V ke V. Demikian ilustrasi untuk pembuktian bahwa T1 bundaran T2 merupakan transformasi dari V ke V.
Baik, berikutnya kita akan membuktikan bahwa T1 bundaran T2 bersifat bijektif. Untuk membuktikan bijektif, kita buktikan terlebih dahulu bahwa T1 bundaran T2 itu injektif. Nah, untuk membuktikannya, kita ambil sembarang titik pada V. Nah, karena T1 transformasi, maka T1 pasti fungsi injektif. Ya kan ya? Oke, karena T1 transformasi, pasti T1 juga injektif. Akibatnya akan ada titik lain di V, sehingga Y ini adalah daerah asal, di mana daerah asalnya ini punya bayangan, yakni Z. Nah, atau Z ini memiliki daerah asal, yakni Y oleh T1. Berarti Y difungsikan oleh T1 hasilnya adalah Z. Nah, berikutnya, karena T2 juga transformasi, pasti T2 juga injektif. Maka akan ada titik lain, yakni X anggota V, sehingga X ini kalau ditransformasi terhadap T2, hasilnya adalah Y. Nah, atau Y ini adalah prapeta dari T2X. Jadi, untuk Z anggota V dan X anggota V, sehingga Z ini, tadi kan ini ya, Z adalah T1 dari Y. Padahal Y sendiri adalah T2X. Nah, jadi T1Y, Y-nya kita substitusikan, kita ubah menjadi T2X. Nah, T1, T2X ini merupakan penulisan untuk komposisi transformasi, yakni T1 bundaran T2 dari titik X. Nah, artinya setiap unsur di V pasti punya prapeta oleh T1 bundaran T2. Jadi, T1 bundaran T2 fungsi injektif. Nah, oke, selanjutnya. Pembuktian ketiga, yakni T1 bundaran T2 fungsi surjektif. Nah, sama, kita ambil sembarang titik ya, yakni X dan Y anggota V. Dengan catatan T1 bundaran T2X akan sama dengan T1 bundaran T2Y. Jadi kalau kita ambil suatu komposisi, suatu fungsi dari dua titik, itu hasilnya sama, maka nanti harus kita buktikan titik itu juga sama. Oke, ini ya. Karena T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y, maka T1 bundaran T2 bisa kita tuliskan ini ya, T1 T2X. T1 bundaran T2Y, berarti kita tuliskan T1 T2Y. Nah, diketahui bahwa T1 dan T2 itu transformasi. Pasti T1 dan T2 itu surjektif. Nah, kalau T1 surjektif, maka T1X sama dengan T1Y. Kalau T2 surjektif, maka T2Y sama dengan T2X. Atau T2X sama dengan T2Y. Akibatnya, X sama dengan Y. Karena T1 sama T2 itu subjektif, maka X sama dengan Y untuk sembarang X dan Y anggota V ya. Artinya, jika T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y, berakibat X sama dengan Y. Nah, jadi jelas, kalau kita mendefinisikan di awal ada bayangan yang sama dari dua titik, maka dua titik ini pasti juga sama. Jadi ada bayangan yang sama, pasti titiknya juga sama. Jadi T1 bundaran T2 fungsi surjektif. Oke. Jadi dari kesimpulan yang pertama bahwa T1 bundaran T2 transformasi, kemudian T1 bundaran T2 itu injektif dan subjektif sehingga diperoleh bijektif, maka disimpulkan T1 bundaran T2 adalah transformasi.
Nah, bagaimana untuk membuktikan T2 bundaran T1 transformasi? Nanti silahkan kalian buktikan sendiri atau secara mandiri bisa dibuktikan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Untuk sifat asosiatif akan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.